Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Ya, kitab ini ya sangat penting bagi para salik untuk menjadi referensi ya, supaya perjalanan dalam menuju Allah itu tertata secara rapi, baik dari sisi syariat, hakikat, thariqah, dan ma'rifahnya. Pembahasan kita sudah sampai halaman 43. Faidah stai kota ya. Lanjutan dari kemarin bahwa Imam Ghazali memberikan pedoman bagi para salik untuk memanage waktu ya, selama 24 jam itu secara rapi ya, baik untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi ya. Kebanyakan orang ya saat ini ya itu kalau waktunya sudah untuk urusan dunia, urusan akhirat terbengkalai. Begitu juga ada juga yang urusan akhirat ya, dinomorsatukan, tapi urusan dunia jadi berantakan. Ya, Imam Ghazali ini ya mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka ya salah ya, para pengkritik Imam Ghazali yang menyebut Imam Ghazali itu penyebab kemunduran Islam ya, karena sebab ajaran asketisme yaitu zuhud, itu harus menjauhi dunia. Ini sebenarnya karena faktor ketidakpahamannya para pengkritik ya. Coba kalau dia mengakses langsung sumber-sumber primer karya Imam Ghazali, di situ akan terbuka ya secara gamblang ya, bahwa Imam Ghazali yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara syariat dan hakikat ya. Faidas tahqut taikota, dan apabila Anda bangun ya, bangun maksudnya ya bangun dari tidur ya. Litakuma di sini penjelasan dari Syekh Nawawi, yaitu untuk bangun melakukan aktivitas. Kalau di tengah malam ya melakukan qiyamul lail, zikir dan lainnya. Farji, maka kembalilah, ila ma araftuka, sebagaimana sesuatu yang sudah aku jelaskan awalan, di awal-awal kitab. Imam Ghazali sudah menjelaskan di awal-awal kitab ya, bagaimana etika adab ya, mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi. Itu sudah dijelaskan di awal-awal pembahasan kitab ini. Maka Imam Ghazali mengingatkan farji ila ma'araftuka awalan wa dawamu ala hadat tertib ya, dan wadawamun, dan kekal ya, ala hadat tertib ya, atas urutan-urutan ini ya. Bagiyatu umrika, yaitu sisa umurmu.
Saya ulang lagi. Wadawamu ala hadat tartibi, dan melanggengkan ya ala atas hadat tartib, atas urutan-urutan ini ya, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali soal manajemen waktu ya, dalam mengatur sejak bangun sampai tidur lagi ya, dan juga zikir-zikir yang sudah menjadi wadifah ya, itu juga harus dilaksanakan. Itu bagiyatu umrika ya, itu punya kesadaran ya pentingnya manajemen waktu antara urusan dunia dan akhirat, dan khususnya memanajemen waktu dalam mengamalkan zikir ya dan aurat-aurat ya, ini sangat penting sekali gitu. Sebab kalau kita tidak punya aurat zikir ya, tidak istiqomah di dalam melakukan wirid dan zikir ini ya, ibarat ada lampu tak ada minyaknya. Bagaimana mungkin lampu itu akan hidup gitu. Sebab zikir itu ya sebagai pembangkit ya, yang menghidupkan energi rohani kita gitu. Maka kalau tanpa zikir ya, itu ibarat itu tadi ya, lampu nggak terkoneksi dengan sumber listrik, atau lampu tidak ada minyaknya gitu. Nah, bagaimana supaya lampu itu bisa terang benderang? Ya harus mengamalkan wadifah zikir yang sudah diterima dari gurunya ya, untuk diamalkan secara istiqomah gitu. Nah, ini diamalkan ya bagiyatu umrika ya, di sisa umurmu. Contoh kesadaran kita ya, kesadaran kita ngaji kitab-kitab tasawuf itu sudah di atas 40 gitu ya, atau di atas 60, atau baru kenal kitabnya Imam Ghazali ya di atas 40-60. Nah, itu ibarat waktu itu sudah memasuki waktu habis duhur masuk asar. Kalau yang sudah 60 itu sudah habis asar menjelang maghrib gitu ya. Karena normalnya umur orang Indonesia itu ya 60, 70, 80 ya, tapi kurang dari umur itu yang meninggal juga banyak gitu ya. Ketika umur 50, 60, 70 yang meninggal juga banyak. Jadi artinya ya, kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dalam hidup kita ini menjaga keseimbangan tadi. Ada waktunya untuk nyari duit, ada waktunya untuk beribadah kepada Allah, ada waktunya untuk mengamalkan zikir. Atau ini yang disebut wadifah, torekoh, atau zikir-zikir dari para guru. Ya, ini. Fa'in sakot. Nah, bagaimana kalau sakot berat? Ya. Alaika kepadamu apa al-mudawamatu melanggengkan. Ya, terkadang memang ya berat bagi orang yang masih merasakan berat. Gitu. Tengah malam bangun ya berat. Ya. Tengah malam sholat malam berat, tengah malam zikir berat gitu. Lah ini perlu ya latihan dan pemaksaan nafsu ya. Jangan memanjakan nafsu. Tengah malam bangun ya, ngelilir ya, itu biasanya kalau tidak punya kesadaran untuk takarub kepada Allah ya, ngelilir banget. Terus
ke kamar mandi, ya, buang air kecil. Nah, di sini terkadang godaan iblis itu nyata. Setelah buang air kecil, mau wudhu itu beratnya minta ampun. Iya. Padahal kan kalau mau wudhu berarti ikatan setan yang ada di dalam diri kita itu sudah lepas. Karena menurut hadis Nabi kan setiap manusia ya ketika tidur itu kan diikat oleh setan 3 ikatan. Ketika bangun dipaksa untuk kamar mandi, wudhu. Nah, ini kalau kita bisa maksa lagi ya, dengan wudhu kemudian sholat sunnah, nah ini ikatan yang dibuat oleh setan ini sudah terlepas dari kita. Gitu. Maka kita bisa merasakan betul ya, beratnya kalau bangun tengah malam, mau wudhu saja berat. Itu belum sholat sunnah. Habis sholat, apalagi sholat sunnahnya yang panjang, ya. Ditambah lagi apa zikirnya, itu sudah nafsu itu udah nggak tertarik gitu. Lah, maka di sini Imam Ghazali menjelaskan fa'in sakot alaikal mutawamah. Bagaimana kalau ternyata berat untuk mengistiqomahkan ya, qiyamul lail dalam tiap malam, fasbir, maka bersabarlah ya. Syabrul marid, sebagaimana sabarnya orang sakit, ala miroroti dawai, atas pahitnya obat. Gitu. Maka di sini sabarnya bukan berarti bangun tidur ngelilir, terus buang air kecil, terus tidur lagi, mau sholat malam males gitu, atau nunggu nanti Allah membukakan pintu hidayah saya gitu. Jadi masih menunggu pintu hidayah gitu. Nah, Imam Ghazali memberikan solusi, fasbir, sabar. Sabar ini bukan berarti terus tadi melemah, terus menyandarkan kepada Allah, memang saya belum dikehendaki sholat malam ya masih berat gitu. Nah, di sini harus ada upaya kesungguhan dalam melawan tadi rasa malas tadi. Gimana caranya? Ya dipaksa. Sebab kalau nggak kita paksa, nafsu kita itu ya pasti akan gelindoti kita, akan narik kita, ya, narik selimut lagi gitu. Maka fasbir di sini ya adalah punya makna sabar yang positif, sabar yang punya semangat tinggi, ya, bukan sabarnya kaum Jabariyah, ya. Kalau memang Allah menghendaki saya sholat ya sholat, gitu. Kalau sabarnya Asy'ariyah, ya harus dipaksa, ya wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dulu, bertahap, ya bertahap, gitu ya. Itu. Maka di sini Imam Ghazali menjelaskan, ya ibarat sabarnya orang sakit sedang minum obat yang sangat pahit. Gitu. Ya, orang sedang sakit itu dikasih obat itu rasanya pahit. Tapi orang sakit ini sadar obat yang pahit ini bisa menyembuhkan. Gitu. Maka sama. Kalau seorang salik yang sudah tahu menuju Allah itu perlu perjuangan, perlu kesungguhan, ya harus punya semangat di dalam ibadah dan bangun malam. Gitu. Maka dengan semangat yang tinggi ini, ya lambat laun dominasi hawa nafsu yang selama ini menggelindoti atau selalu membelenggu, ya itu lambat laun bisa terlepas secara bertahap itu, ya. Ini diumpamakan tadi orang sakit yang sedang minum obat pahit, tapi orang sakit sadar ini obat bisa menyembuhkan gitu. Sama seorang salik qiyamul lail baik,
Tapi dengan cara dipaksa qiyamul lail, yaitu adalah salah satu cara untuk bagaimana melepaskan diri dari ikatan atau belenggu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ingtidharon, dengan cara ingtidhar, menunggu, ya. Lisifai supaya sembuh, ya. Nah, jadi kalau pengen penyakit batiniah kita itu sembuh, ya, pengen nafsu-nafsu yang tercela itu bisa kita lepas dari dalam diri kita, ya harus ada riyadhah mujahadah, kesungguhan di dalam melawan. Harus ada kesungguhan di dalam melawan hawa nafsu itu. Maka dengan kesungguhan ini harapannya supaya lahir batin kita sehat. Gitu. Begitu juga orang yang sakit tadi. Ya, dengan melawan rasa tidak enak, yaitu pahit, ya, namanya juga jamu atau obat. Ya. Tapi dia sadar ini menyembuhkan. Gitu. Ya begitu juga seorang salik. Bangun malam, ya itu manfaatnya jelas, zikir jelas. Kok males, dilawan dengan kesungguhan. Ya, itu. Wattafakkar, dan berfikirlah, ya. Fi qasri umrika, di dalam, ya, pendeknya umurmu. Gitu. Jadi kita disuruh untuk berpikir terhadap sisa umur kita. Kontrak hidup kita ini kan misterius, nggak ada yang tahu, karena itu dirahasiakan oleh Allah. Ya, kapan kita meninggal? Apakah masih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Ini kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka Imam Ghazali menjelaskan supaya kita mempersiapkan diri, gitu. Jadi al-istidad, ya, qabla nuzul. Jadi istidad lil maut qabla nuzul. Persiapan menjemput kematian sebelum tiba. Nah, karena kebanyakan orang ini kan berbicara tentang kematian ini kan agak menyeramkan, gitu ya. Maunya itu hidup selama-lamanya di dunia, gitu ya. Padahal usia sudah 60, 70 gitu. Tapi diajak membahas kematian itu males-malesan, ogah-ogahan. Ada rasa takut. Ya, nafsunya masih pengen hidup 1000 tahun lagi di dunia. Ya, itu nafsunya. Padahal Imam Ghazali ini mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu pasti datang. Karena kematian pasti datang, alangkah baiknya kita punya manajemen waktu. Bagaimana mempersiapkan kematian itu dengan indah. Nah, ini kan luar biasa, gitu. Kita tidak pasrah bongkoan, ya, nggak tahu ajal kita, nggak tahu, yang penting ya pokoknya hidup ngikutin alur aja. Tidak punya istidad lil maut qabla nuzul. Ya, bagi yang 40, 50, ini sudah mulai, ya, persiapan mencari bekal, maksudnya. Supaya bekal kita di akhirat kelak itu, ya, itu punya bekal dan investasi yang lebih baik. Investasinya cukup. Sebab hidup di alam barzah jauh lebih lama dibandingkan hidup di dunia. Gitu. Nah, ini menurut saya Imam Ghazali ini, ya, cukup menarik. Cuma selama ini tidak ada yang menyampaikan bahwa Imam Ghazali itu punya manajemen waktu, ya, soal kematian. Gitu. Jadi ini penting sekali, ya. Wa in gista masalan, ya, jika Anda itu diberikan umur, ya, mi'at sanah,
100 tahun misalkan. Ini wa in ista, ya. Dan jika Anda hidup misalan itu umpamanya atas sana 100 tahun. Manajemen waktu ini. Berarti kalau kita 40 ya, berarti masih ada 60 tahun. Faya, maka usia yang 100 tahun itu qalilah, itu sedikit. Bil idhofah, dengan disandarkan ilama komika, kepada kedudukanmu fidaril akhirah, dengan hidup di kampung akhirat. Jadi orang yang hidup di dunia 100 tahun masalan ini tidak sebanding dengan lamanya kehidupan di daril akhirah, di kehidupan akhirat kelak. Nah, bagaimana kalau kurang 100 tahun? Bagaimana kalau tanpa persiapan? Gitu. Ya. Ini saya kira menarik ini kali dibuat semacam training, ya. Training untuk masa depan yang hakiki, gitu kan. Selama ini kan training hanya untuk urusan duniawi, gitu ya. Ini dibuat training untuk masa depan yang hakiki. Bagaimana memanage waktu, ya, untuk bisa produktif dalam pengertian dunia, ya, lancar, sukses, akhirat juga diberikan kelancaran dan sukses. Nah, ini sangat menarik, ada keseimbangan gitu. Selama ini ya tren-tren ya urusan dunia, ya, urusan ya sekadar motivasi, tapi tidak disadarkan bahwa pasca kematian ini waktunya lebih panjang. Ya, di alam barzah itu panjang banget, ya. Terus nanti ada proses setelah kiamat, ya. Ada tahapan yaumul mahsyar, yaumul hisab, itu sampai akhirnya surga dan neraka, itu panjang. Terus nanti masih ada masuk ke surga, masuk yang ahli neraka masuk ke neraka untuk di apa itu hisab terlebih dahulu atau merasakan siksanya. Nah, ini waktunya itu sudah ratusan bisa ribuan tahun. Tapi ya ini istilah kata lain adalah abad dan abidin, selama-lamanya. Itu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, ibaratnya kita ini ibarat pejalan sedang mampir di sebuah gardu, ya. Di situ kita hanya sebentar ya, tidak lama. Kita akan melanjutkan perjalanan lebih panjang lagi. Maka ketika di gardu atau di tempat istirahat yang sebentar tadi, gunakan untuk persiapan perjalanan di alam barzah yang jauh lebih panjang. Ya minimal kalau kata hadis Nabi, setelah kematian kita ada 3 investasi yang tidak akan terputus. Ya, 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang nitip rezeki untuk fasilitas-fasilitas ibadah. Itu menjadi sedekah jariyah. Beli semen untuk bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Walau 1 semen ikhlas, itu akan menjadi sedekah jariyah. 100.000 akan menjadi sedekah jariyah. 100 sak semen juga menjadi sedekah jariyah. Jadi tergantung dari kemampuan kita. Ya. Ini kalau kita punya ini berarti aman kan, selama fasilitas tersebut digunakan untuk li'i kalimatillah, maka pahala itu akan selalu terkirim buat orang-orang yang telah melakukan tadi sedekah jariyah, ya. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat itu yang seperti apa? Ilmu yang dimanfaatkan untuk mengajar orang lain, ya, dengan ikhlas lillahi ta'ala.
Jadi ilmu yang kita punya itu diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ngajarnya karena dunia, ya itu nggak dapat apa-apa, karena sudah diambil. Tapi kalau ngajarnya ikhlas lillahi ta'ala, walaupun hanya ngajar iqra, alif, ba, ta, ya, terus ngajarin wudhu, sholat, dan itu dipraktekkan oleh murid-murid, dan murid-murid nanti akan menjadi generasi penerus yang juga akan menyebarkan. Nah, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat bagi kita ketika sudah di alam barzah. Itu. Maka penting kita punya aktivitas ngamalin ilmu yang ikhlas, ini penting. Ya, bagaimana ngajarin ilmu yang ikhlas? Ya niatnya semata-mata karena Allah. Jadi pondasi awal, prinsip awal, dasar awal ketika kita ngajar harus lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Ini harus menjadi basic, ya, dasarnya di situ. Saya ngajar lillahi ta'ala, tidak karena sesuatu. Kalau toh seandainya nanti ada barokah dari sisi lain, itu bukan tujuan. Ya, itu bukan tujuan. Itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah dengan cara lain. Tapi pada saat ngajar, prinsip dasarnya lillahi ta'ala. Gitu. Maka ini ya cukup penting, walaupun ya kita hanya ngajar iqra, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ngajar ya, hafalan, ya, sholat, wudhu, dan sebagainya, ya ini akan menjadi ilmu yang manfaat di akhirat kelak. Gitu. Maka jangan dikira tidak ada manfaat ya ngajar iqra anak-anak itu, ini dijamin akan memberikan manfaat kita di akhirat kelak. Apalagi kalau mau bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Tapi dengan catatan itu tadi, harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena sesuatu apapun, ya. Itu harus dihilangkan. Istilahnya ngajar yang ikhlas itu sudah harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Ya, sebab kalau kita ngajar karena semangat, ya, ada sesuatu yang lain mengalahkan keikhlasan, ini yang nanti kita rugi sendiri. Maka mengajar yang ikhlas ini menjadi pondasi utama. Kalau soal nanti ada penghargaan, itu bukan tujuan. Ada barokah, itu bukan tujuan. Itu adalah efek kebarokahan karena keikhlasan kita dalam mengajar. Ya, kita bisa belajar dengan para kiai-kiai, ya, sepuh dulu di pesantren. Ya. Karena begitu ikhlasnya beliau-beliau mengajar di pesantren, ya, ngopeni santri dari alif ba ta sampai ya bisa mahir kitab kuning sampai bisa menjadi ustadz kiai. Ini semua ada transfer pahala kepada para kiai yang mengajarkan kita. Gitu. Begitu juga kita. Jangan sampai kita nggak punya investasi ilmu. Gitu. Jadi investasi ilmu ini juga penting, bukan sebatas investasi material. Ya. Kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh. Ya, ini penting. Maka kalau kita sudah punya ya 3 tadi, itu ibarat kalau orang mau meninggal ya agak tenang dikit lah. Karena 3 ini walaupun kita sudah meninggal, ya tetap dia akan memberikan pahala yang mengalir kepada kita. Nah, ini kalau kita sudah punya 3 ini. Ya. Tapi kalau tidak punya sama sekali, alangkah sedihnya. Ya, malaikat ya Israel sudah di depan mata, kita belum taubat, ya belum punya persiapan, itu maka kepanikan-kepanikan semacam ini sering terjadi. Nah, disinilah kita memahami pentingnya ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini, ya. Kita disadarkan, memori kita disadarkan, oh ya, bahwa nanti ada
kehidupan setelah kematian, dan itu lebih panjang, dan di sana perlu investasi dari dunia. Itu. Nah, ini pentingnya ngaji itu di sini. Ya, ila makomika, kepada kedudukanmu, fidaril akhirati, di kampung akhirat, waya, dan bermula kampung akhirat itu abadul abadi, yaitu selama-lamanya. Jadi kehidupan akhirat itu abadul abad, selama-lamanya. Ya, kita di dunia sebentar ya. Tadi diibaratkan, ibarat perjalanan kita ini kan dari mulai alam arwah, alam misal, sampai sekarang di alam atsam ini. Ya, ini ibarat mampir sebentar di sebuah tempat ya, istirahat gitu. Kemudian setelah itu kita akan jalan panjang. Nah, maka ketika kita di dunia yang sebentar ini, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin supaya kita punya investasi akhirat. Inilah yang dikehendaki oleh Imam Ghazali dalam manajemen waktu. Wa ta'ammal, dan angen-angen nosiro, ya, dan berfikirlah. Ta'ammal itu angen-angen, merenung ya, istilahnya, diajak merenung, berfikir ya. Annaka, sesungguhnya engkau, kaifa tatahammalu, bagaimana engkau akan menanggung ya, al-masyaqqata, masyaqqah, penderitaan, waddila, dan kehinaan, fitolabid dunya, dalam mencari dunia, syahron, selama sebulan, ausanatan, atau setahun. Itu rojaan, berharap, antas tariha, supaya Anda bisa istirahat, bisa santai, biha, dengannya, isrina, 20 sanatan, tahun, masalan, upamanya ya. Ini Imam Ghazali menjelaskan ya, bagaimana Anda ya menanggung sebuah masakot. Masakot itu ya sebuah kondisi yang perlu kerja keras gitu. Jadi kayak berangkat pagi, pulang malam, ini termasuk ya kan berat secara fisik. Enaknya kan pagi-pagi tidur gitu kan. Tapi ini masyakoh, berat, harus dilawan. Ya. Untuk mencari bekal ya dalam waktu sebulan atau setahun, tapi harapannya selama waktu sebulan atau setahun ini dia bisa istirahat, menikmati hasil dari kerja kerasnya tadi selama 20 tahun. Itu. Jadi kerja keras hanya dalam waktu sebulan atau setahun, tapi dia berharap ya punya kesempatan 20 tahun untuk menikmati dari kerja kerasnya yang sebulan atau 1 tahun tadi. Ini perumpamaan tadi. Kita hidup di dunia itu ya paling ya usia normal ya 60-70 lah. Itu. Bagaimana usia, apalagi yang sudah usia 40 ke atas, 60 ke atas, ini kan sudah mendekati maghrib itu kan. Nah, bagaimana memanfaatkan waktu yang sudah pasti ini, pasti mati, karena ajal kita sudah pasti. Itu bisa produktif dalam persiapan untuk investasi akhirat. Itu. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kematian pasti datang, gitu kan, kita tinggal menyiapkan bekal kita di akhirat. Dengan cara apa? Yaitu memanfaatkan waktu yang tersisa ini yang punya nilai investasi akhirat. Investasi dunia oke untuk anak cucu, tapi tidak kalah penting investasi akhirat. Investasi dunia hanya sebatas untuk kehidupan di dunia. Ya, kita misalkan bisa investasi harta miliaran. Ya. Kita untuk urusan dunia saja yang waktu kita menjelang maghrib ya, itu aja bisa investasi, menyiapkan investasi puluhan miliar. Tapi untuk urusan akhirat minus.
Ini alangkah sedihnya. Maka supaya ada keseimbangan, ya, investasi dunia oke, karena ini nanti akan menjadi warisan anak cucu buat bekal mereka untuk kehidupan yang akan datang. Tapi jangan lupa investasi kita yang akan menghadapi kehidupan alam barzah itu sendiri. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup, maka yang terjadi hanya penyesalan dan penderitaan. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika sudah meninggal. Dia pengen, ya Allah, beri kesempatan kami sehari untuk balik ke dunia, niscaya akan aku gunakan untuk beramal ibadah. Tapi ini namanya penyesalan, ya sudah lewat. Gitu lah. Maka dengan pengajian ini, ya, mengetuk kesadaran kita yang paling mendasar, supaya kita punya persiapan, prepare untuk menghadapi kematian yang pasti, dan kehidupan pasca kematian, yaitu di alam barzah, itu jauh lebih panjang. Gitu. Maka mari kita memperbanyak investasi kita di akhirat, yaitu di alam barzah nanti. Ya. Ini ibaratnya tadi Imam Ghazali sudah memberikan gambaran. Kita kerja keras selama sebulan, tapi kita bisa istirahat menikmati hasil kerja keras dalam waktu 20 tahun. Ini ibarat kita yang produktif ketika di dunia, kemudian di akhirat kita tinggal menikmati hasilnya. Gitu. Jadi penting sekali kita hidup di dunia itu, ya, harus mempersiapkan bekal di akhirat. Harus ada keseimbangan. Ya, harta melimpah miliaran, tapi diajak untuk kebaikan, bangun masjid, mushola, pesantren, waduh, pelitnya minta ampun. Padahal, ya, dia membantu pesantren, membantu masjid, ini sama saja menyiapkan masa depan investasi dia di akhirat kelak. Baru nanti setelah dia kematian baru merasakan, oh iya, ini manfaatnya saya bangun pondok, bangun musola, bangun masjid, ya, dengan catatan ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah, tidak karena manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia, ya, dan juga tidak harus, pokoknya amalnya harus dicatat, diumumkan supaya orang tahu. Ya, ini justru yang menjadi minus nanti. Jadi yang penting dalam beramal harus didasari dengan keikhlasan. Fakaifa la tatahammal, bagaimana tidak akan menanggung dzalika tersebut, ayaman qolail, ayaman pada beberapa hari, qolail yang sedikit, rojaan bisa berharap, al istirahata istirahah, abadal abadi selama-lamanya. Jadi bagaimana mungkin, ya, waktu yang singkat tadi berharap bisa istirahat, ya, menikmati dalam waktu yang sangat panjang, gitu. Wala tatulu, dan jangan kamu perpanjang apa amaluka, angan-anganmu. Jadi kita ini sudah tua tapi nafsu ambisi dunianya tinggi, padahal umurnya sudah, ya, 60-70, tapi orientasi dunia itu, ya, cukup luar biasa. Nah ini sama saja, ya, orang yang tidak punya kesadaran, posisinya sudah menjelang kematian, tapi mempersiapkan diri, ya, ketika datang kematian atau pasca kematian belum dilakukan, baru, ya, menyesal nanti setelah datangnya kematian. Fayaskolu, maka berat alaika atasmu apa amaluka, amalmu. Jadi akhirnya berat untuk melakukan amal ini. Waqad qaruba, dan sungguh telah dekat apa al-mautu, kematian. Di sini qad masuk kepada fi'il madhi, qad qaruba. Itu litahqiq, sungguh telah dekat apa al-mautu, kematian. Ya, mati kan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kelamaan juga nggak enak juga, gitu kan. Ya, kita pasrah sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi kita punya kesadaran untuk mempersiapkan diri. Ya.
Wakul, dan berkatalah fi nafsika, di dalam dirimu, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku, atahmilu al masyakoh al yaum, ya, apakah menanggung, ya, al masyakoh, yaitu masakoh itu kondisi yang harus berjuang keras, itu al yaum, pada hari ini, ya, fi istigholil aurat, dalam menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat, gitu. Jadi kita masyakohnya apa sih? Orang yang ingin mempersiapkan kehidupan di akhirat lebih baik, ya dia punya usaha kerja keras lahir dan batin, dunia dan akhirat. Siang dia kerja keras untuk urusan dunia, malam dia bisa bangun untuk urusan akhirat. Siang dia bekerja keras untuk mencari harta, tapi hartanya, ya, digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah, untuk nafkah anak dan istri, dan juga untuk berjuang membangun pesantren, membangun musola masjid, untuk perjuangan di jalan Allah. Maka kondisi yang semacam ini, inilah yang nantinya dia akan bisa panen, ya, pada saat sudah di alam barzakh, gitu, ya. Fala'ali, maka aku berharap, amutu, aku mati, alailah, pada malam ini. Ya, ini maksudnya kalau orang yang sudah siap mental lahir batin, persiapannya sudah matang, ya, merasa dosa-dosanya masa lalu, ya, sudah ditaubati, dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, hartanya juga sama, hartanya sudah dikeluarkan zakatnya, diinfakkan, semua sudah dilakukan sesuai dengan aturan agama. Maka orang-orang yang semacam ini, andai datang kematian, itu sudah tidak merasakan was-was ketakutan, gitu. Maka malah berharap, fala'ali, mudah-mudahan aku mati, alailah, pada malam ini, ya. Wa asbiru, dan aku bersabar, alailah, pada malam ini. Maksudnya sabar apa? Sabar melek, ya, bangun malam, ya, sholat malam, zikir malam, ya, ala tahammuli mirordis syahri, yaitu berat menanggung pahitnya menahan melek, ya, di mata, ya, agak sepet, gitu, ya, karena semalam nggak tidur, gitu, ya, gitu. Tapi ini namanya masyakoh, perjuangan yang harus dilakukan, gitu, ya, fil ibadah, di dalam ibadah. Fala'ali, dan mudah-mudahan amutu, aku mati, ghodan, besok, gitu. Jadi berharap mati alailah, ya, sudah siap. Fala'ali amutu ghodan, andai mati besok juga sudah siap, karena persiapannya sudah dilakukan lebih awal, lebih matang. Fa'inal mauta, maka sesungguhnya mati, la yahjumu, tidak akan masuk, ya, fi waqtin mahsusoin, dalam waktu yang khusus. Karena mati itu pasti datang, ya, dan tidak nunggu waktu yang khusus. Maksudnya saya mati nanti ketika ulang tahun, pas ulang tahun yang ke-70 misalkan. Ini kan harapan manusia, fi waqtin mahsus, nggak ada. Ya, idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya tiba, la yastakhirun, tidak akan mundur, wala yastaqdimu, dan tidak akan maju. Wahalin mahsus, dan keadaan yang khusus, ya, saya pengen mati, nanti matinya dalam keadaan sedang beribadah. Itu nggak bisa untuk diminta-minta. Berdoa boleh, tapi, ya, soal kapan datangnya ajal itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Berharap boleh, ya, untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, berharap mati dalam keadaan ibadah, ya. Ini doa sangat dianjurkan. Tapi ketentuan yang pasti seperti apa, ya, kejadiannya, yaitu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wahalin mahsus, dan keadaan yang tertentu. Wa sinin mahsus, dan dalam usia yang khusus. Ya. Misalkan dia mau minta, saya matinya nanti kalau sudah 80 tahun, nggak bisa. Ya, semua itu nggak bisa untuk dipilih, ya, karena seorang hamba hanya pasrah kepada Allah soal kematian ini. Fala Buddha, maka wajib min hujumihi, ya, yaitu dari kedatangan mati. Fal istidad, maka mempersiapkan lahu kepada kematian, aula itu lebih utama. Minal istidad, dari mempersiapkan diri lid dunia, untuk urusan dunia. Jadi al istidad lil maut aula, mempersiapkan datangnya kematian itu aula, lebih utama minal istidad lid dunia, daripada mempersiapkan diri untuk urusan dunia. Ya, wa anta ta'lamu annaka latabqa, wa anta, dan engkau ta'lamu mengetahui, annaka sesungguhnya engkau latabqa tidak akan kekal. Kamu sudah tahu, sudah sadar, kamu nggak akan hidup selamanya di dunia. Fiha, di dalam dunia. Illa muddatan yasirotan, kecuali waktu yang sangat singkat. Itu. Wa la'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahid wa huwa alam bissawab. Ya. Mudah-mudahan dengan pengajian kitab Bidayatul Hidayah ini bisa membuka, ya, kesadaran kita untuk mempersiapkan, ya, kedatangan mati yang sudah pasti, ya, dengan senantiasa beramal soleh, ya, yang didasari dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.